orang yang dari Flores, NTT gitu tuh jarang, bahkan bisa hitungan jari. Orang-orang timur tuh masih orang-orang yang apa ya, ketinggalan zaman lah gitu, ibarat katanya masih kuno lah. Jadi bahkan sampai gue dibully juga pernah. Gue harus bangga dong sama kulit gue sendiri. Oke, welcome back to Blind Podcast. Kali ini gue bakal ngebahas tentang isu yang ada di Indonesia. Tentunya isu ini sudah menjadi krisis karena marak banget terjadi di Indonesia. Nah, tujuan gue untuk membahas ini untuk mengangkat awareness, untuk membangkitkan sisi toleransi warga dan masyarakat Indonesia supaya kita mungkin lebih tenggang rasa kali ya. Nah, tentunya gue atau kalian mungkin udah sadar banget kalau di Indonesia sendiri isu tentang rasisme itu sebenarnya banyak banget terjadi. Bahkan tindaknya sudah sampai ke diskriminasi. Gue sendiri sering banget menemukan nih kayak beauty standar Indonesia yang akhirnya membuat orang tuh jadi menganggap sebelah mata kalau misalnya lo menemukan temen atau orang yang nggak sesuai dengan beauty standar itu sendiri. Nah, gue sama narasumber gue akan bercerita tentang pengalaman dia selama menjadi anak perantau, karena dia sendiri adalah orang Melanesian yang lebih tepatnya dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Oke, udah sama gue sekarang. Oke, boleh kenalan dulu dong, boleh kenalan dulu. Jadi nama gue Francisco Apriliano, tapi teman-teman biasa manggil gue Ipang. Ipang, Iya. oke. Pang, asal lu dari mana sih? Asal gue dari Flores, Iya. lebih tepatnya kabupatennya itu Lembata, Lembata. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh, berarti orang timur asli nih. Lo sekarang sibuk apa, Bang? BTW? Sibuk, lagi nggak sibuk sih, di rumah aja sebenarnya. Lagi di rumah aja? Iya, jadi karena pandemi ya. Sebelumnya kesibukan lo apa nih? Ya, gue kerja di sebuah hotel. Jadi apa tuh? Di bagian housekeeping kebetulan. Oh, skipping hotel. Iya. Lu sendiri merantau sejak kapan sih? Lo merantau atau gimana nih? Atau ikut orang tua atau gimana? Jadi kalau orang tua gue sebenarnya yang merantau gitu kan. Orang tua gue dari Flores merantau ke sini, dan kebetulan gue lahir dan besar di sini gitu. Tapi ya sedikit gue tahu gitu. Pernah ke Flores berarti? Gue juga pernah ke Flores, itu terakhir tahun 2015 kalau nggak salah. 2015. Dan cukup lama gue di sana. Orang tua asli Flores dua-duanya? Nyokap sih yang Flores. Nyokap Flores, bokap? Bokap Jawa. Oh, berarti lu mix ya? Iya. Sebenarnya alasan nyokap merantau tuh apa? Awalnya? Kayaknya sih lebih ke pendidikan kali ya. Oh, pendidikan. Iya, jadi nyokap gue itu merantau pas SMA kalau nggak salah. Jadi dia SMA dia sekolah di sini gitu, ngikut sama saudara. Kalau berarti dari SMA di sini, akhirnya menikah, akhirnya tinggal di sini. Lo tinggal di sini. Oh, lo berarti Flores. Kalau Jawa mana nih? Jawanya bokap gue itu Purwokerto. Oh, Purwokerto. Iya. Mendok jadi. Mendok. Ngapak, iya. Nah, pengalaman lo sendiri selama di Indonesia, di tanah Jawa nih, tanah Jawa. Lo kan pernah ngerasain balik ke kampung kan, ke Flores. Lo ngerasain ada perbedaan nggak selama lo di sini dan di sana? Perbedaan pasti banyak sih ya. Banyak, Mulai dari kayak infrastrukturnya yang masih belum selesai atau belum jadi, entahlah. Ya mungkin pemerintah sana banyak sih yang masih kurang, perbedaannya, perbandingannya ya kayak bumi dan langit lah ibarat kata. Berarti berasa banget? Berasa banget. Bedanya di Pulau Jawa sama di Pulau Flores tuh bedanya jauh banget. Nah, kalau misalnya pengalaman paling berkesan lo selama balik di sana apa aja sih yang nggak lo rasain di sini tuh? Apa ya, di sana tuh mungkin di sana lebih kayak lebih asri, nggak kayak di sini polusi, atau juga di sana tuh kayak yang lo rasain di sana orang-orangnya lebih fun, lebih welcome, beda di sini atau gimana? Yang lo rasain yang gimana? kalau yang gue rasain sih lebih apa ya? Lebih ke alamnya sih kalau gue. Jadi lu buka pintu depan rumah lu bisa ngeliat gunung, bawahnya laut, itu sih amazing banget buat gue. Beda banget sama di sini. Di sini buka rumah udah asap dulu. buka rumah dikit kontrakan. Kontrakan rame banget deh. Oh iya, Pang, gue kan pengen ngebahas tentang isu rasisme. Gue sendiri sebenarnya sering banget ngeliat teman-teman gue yang orang timur. Mungkin bukan orang Flores, mungkin kayak orang teman gue ada beberapa yang kayak orang Ambon, orang Papua. Mereka sendiri tuh sering banget mengalami tindak rasisme sampai diskriminasi. Lo sendiri pernah nggak sih merasakan itu selama lo tinggal di sini?
Kalau gue rasis pernah sih ya, pas zaman-zaman gue sekolah SMP, SMA itu paling sering mungkin ya pas zaman-zaman gue sekolah ya. Ya entah mungkin karena teman-teman gue juga masih ibarat kata masih di bawah umur, jadi belum terlalu ngerti soal rasisme, jadi mungkin masih mereka anggapnya masih bercandaan gitu kan. Bercandaan. Cuma kan nggak tahu di sisi hati kita. Di sisi hati, lo yang terima candaan ini. Nah itu dia. Kalau yang pengalaman lo yang paling pahit itu apaan sih? Yang pernah lo terima yang kayak bener-bener kayak, wah gue sakit hati banget nih, gitu. Yang bikin lo sakit hati itu apaan? Yang pernah lo terima? Ya, jadi pas itu gue zaman SMP kayaknya sih. Jadi gue pernah tinggal di asrama gitu. Pas gue sekolah SMP. Jadi ya banyak sih. Jadi teman-teman gue tuh rata-rata tuh orang-orang Jawa, Batak gitu kan. Dan orang yang dari Flores, NTT gitu tuh jarang. Bahkan bisa hitungan jari gitu. Jadi banyak banget yang masih nganggap orang-orang timur tuh masih orang-orang yang apa ya, ketinggalan zaman lah gitu. Ibarat katanya masih kuno lah. Jadi bahkan sampai gue dibully juga pernah gitu. Dibulinya contohnya kayak gimana tuh? Ya ujung-ujungnya jadi kayak nggak punya teman gitu gue. Jadi gue ngerasa sendiri aja gitu. Tapi Karena pernah di body shaming nggak sih lo? Kalau kayak candaannya fisik pernah? sering itu, malah sering banget ya, kayak Sering banget ngatain justru. warna kulit ya kan, rambut keriting apa segala macam, itu sering banget sih kayak gitu. Bahkan itu yang mungkin bikin gue jadi down apa segala macam ya kan. Lo berarti ngerasain banget tuh itu. Setelah lo lulus masih ngerasain nggak? Setelah lulus sih udah nggak terlalu ya, mungkin karena circle pertemanan gue kan juga udah Mulai berubah, iya, dan dewasa. Jadi ya mulai mengerti lah mereka juga. Dulu pas banget lo ngerasain nih kayak lo dibully, lo pasti sakit hati dong. Iya. Ya, tapi apa kalau sempat membenci mereka nggak sih? Awal sih benci pasti ya. Pasti orang pasti kan namanya orang kesel, gondong dikatain gitu kan. Itu emosi banget. Cuma ya perlahan-lahan ya gue juga belajar, mungkin merekanya aja kali yang nggak bisa nerima perbedaan gitu ya. Benar. Kan? Ya akhirnya lama-lama ya let it go aja udah. Biasa aja. Tapi pernah nggak sih lo saking keselnya, lo nanggepinnya tuh gimana? Apa lo cuma diem aja kah? Atau yang... Soalnya gue pernah temen gue tuh ada yang dikatain, dia nggak terima, bener-bener tuh anak dipukulin. Kalau lo pernah nggak sih sampai ngeribut gitu? Gue sampai sekarang sih belum pernah yang maksudnya sampai yang bener-bener ribut. Ya paling gue cuma bisa pendem aja udahlah, nggak. Oh lo berarti tipikal yang diem ya? Iya ya udahlah gitu. Nah kalau misalnya lo sendiri, lo kan udah ngerasain berarti nih tinggal di sini sama tinggal di sana. Lo kalau misalnya bisa milih tinggal di mana? Ya pasti di sini lah ya. Maksudnya kalau untuk kayak pendidikan dan segala macamnya, kesehatan gitu kan, kayak infrastruktur gitu, ya pasti lebih milih di kota. Lebih milih kota. Cuma kalau untuk kayak apa ya, alam mungkin gue lebih pilih di sana sih. Ya kalau buat liburan kali Buat ya. liburan Kalau buat hidup mungkin. mungkin lebih tetap di sini. Yoi, kalau hidup sih, cuma kalau liburan kayaknya ke sana. Nah, gue juga pengen nanya nih, kalau misalnya dari pandangan lo yang sebagai orang timur dan yang mungkin lo ngerasa beda di sini. Kalau misalnya di sana tuh orang-orang sana kalau ngelihat orang Jawa kah atau orang perantauan yang ibaratnya beda pulau, itu malah mereka sama rasisnya atau malah welcome? Justru kalau di sana malah welcome ya buat perantau-perantau gitu, apalagi dari Pulau Jawa atau pulau-pulau lainnya ya, karena tujuan mereka di sana malah buat usaha, dan usahanya mereka itu justru membantu masyarakat sekitar di sana gitu. Jadi benar-benar mereka tuh welcome sama orang-orang perantau gitu dari luar. Berarti justru malah kalau orang sana, kalau ada orang perantau dibikin nyaman. Iya, dibikin nyaman. Karena kan ibaratnya mungkin sebagai manusia kita sama-sama saling membutuhkan kan. Itu dia, iya. Jadi di sana usaha nih, berarti warga sana ini juga merasa terbantu. Iya, betul. Berarti beda ya, nggak kayak warga sini. Nggak kayak warga sini. Aduh. Tapi gue pengen nanya nih, lo sendiri, coba gue kan emang biasanya kalau orang perantau tuh ada paguyuban gitu. Lo ada nggak sih paguyuban atau kayak ibaratnya komunitas yang isinya orang-orang Flores gitu, ada nggak sih? Ada lebih ke kayak mahasiswanya sih paling ya. Mahasiswanya kayak bikin komunitas biar kayak misalkan kayak kemarin tuh ada yang pas bencana di NTT tuh. Nah, itu baru tuh semua komunitas mahasiswa juga, komunitas yang lain juga bergerak buat bantu saudara-saudara kita yang di sana. Ada donasi, biasanya kayak gitu-gitu ya. Biasanya kegiatannya selain itu apa aja sih? Atau kumpul-kumpul silaturahmi aja? Ya lebih banyak ke silaturahmi, lebih banyak juga buat kayak bantu-bantu saudara di sana sih kayak kemarin gitu kan. Donasi gitu iya. ya berarti ya. Oke. Nah, gue pengen nanya nih. Sorry to say banget ya. Lo sendiri
kan tadi bilang lo pernah tuh kayak kena body shaming, kayak dibilang kulit hitam. Lo sendiri sebenarnya peduli nggak sih sama kayak penampilan atau beauty standar yang ada di Indonesia tuh? Kalau gue lebih beauty standar nggak terlalu penting sih lah ya. Nggak terlalu penting. Iya, karena berarti lo bangga aja dong dengan kulit lo. Iyalah, gue harus bangga dong sama kulit Iya, gue karena kan sendiri. ya lo kan sebagai Melanesian yang lo tahu di Indonesia kan emang beauty standarnya yang kayak putih mulus ya kan. Dan lo sendiri katanya kan pernah mengalami body shaming. Lo sendiri berarti nggak peduli sama beauty standar? Enggak sih, gue nggak terlalu peduli sama beauty standar karena ya begitu sih, semua orang cantik dan ganteng lah kalau menurut Iya, gue. benar-benar. Tergantung merekanya aja. Iya sebenarnya mau nggak peduli lo hitam atau putih warna kulitnya, yang penting kan lo bersih, lo terawat ya kan. Nah itu yang lebih penting. Nah kalau misalnya ngomongin tadi kan beauty standar kan, kalau misalnya gue yakin sih maksudnya kalau lo tetap bisa cantik dan ganteng di jalan lo sendiri gitu ya kan. Karena kan yang penting dari fisik tuh kadang menurut gua nomor 2, yang penting tuh sifat dan kelakuan ya kan. Kalau misalnya lo percuma lo ganteng cantik tapi kelakuan lo brengsek ya brengsek, lo brengsek gitu kan. Nah, gue juga sebenarnya pengen nanya. Ini sebenarnya terjadi sama teman gua yang orang Ambon. Ini gua minta maaf lagi sebelumnya. Mungkin pertanyaannya bakal lumayan. Lo pernah nggak disamain sama binatang? Soalnya gue pernah, gue pribadi depan mata kayak teman gue diledekin, dia mirip, dia dibilang mirip monyet karena dia kulit hitam ya kan. Dan itu sebenarnya bukan teman gue doang yang marah, gue juga sebenarnya marah. Maksudnya kayak lo kok bisa sih serasi gitu? Kalau lo sendiri pernah nggak terima kayak gitu? Kalau gue sampai saat ini, dan jangan sampai ya, belum pernah sih. Paling hanya sebatas ya body shaming aja. Body shaming aja, nggak pernah sampai disamain kayak binatang gitu-gitu. Nggak pernah sih, belum pernah. Iya, gue ngerasa kayak gila, ini bukan teman gue doang yang sakit hati, gue pun yang sebagai temennya sakit hati karena kita manusia, nggak peduli warna kulit lo, nggak peduli fisik lo kayak gimana, ya sebenarnya nggak pantas disamain buat sama binatang kan, ya kan. Nah, gue juga sebenarnya pengen nanya, kalau misalnya di sana kan lo sempat pernah ke Flores. Kalau misalnya gue tahu, gue pernah mengikuti salah satu berita yang ada di Papua. Di Papua sana kan emang ada beberapa komunitas yang bergerak yang akhirnya jadi separatis dan radikal. Iya betul. Kalau di Flores sendiri ada nggak sih komunitas itu? Atau nggak ada nggak sih kayak komunitas yang memang berusaha bergerak dan menjadi separatis gitu? Separatis. Sebenarnya ada nggak sih? Kalau di Flores, di NTT khususnya ya, belum ada sih. Belum ada. Dan jangan sampai ada juga. Iya, ada jangan sampai. Ya, gue juga yakin sih sebenarnya gimana ya. Memang di tanah sana sendiri emang mungkin kurang perhatian. Betul. Flores pun gue yakin sama kan. Karena kan gue denger cerita lu kan bilang katanya kayak infrastrukturnya juga masih kurang kan. Ya gue harap sih semoga kayak pemerintah memang lebih memperhatikan ya. Betul. Biar sebenarnya tuh kayak komunitas itu tuh sebenarnya ada karena mereka ngerasa kurang diadili ya kan. Dia terkucilkan gitu. Iya, terkucilkan. Nah, kalau misalnya di Flores sendiri berarti nggak ada. Nggak ada. Ya kalau bisa sih jangan sampai ada ya, jangan sampai ada. Karena emang ini lumayan bisa mecah belah. Nah, itu ya dia. Kan? Ya semoga pemerintah bisa lebih aware lah. Ya bisa lebih aware gitu kan, atau enggak ya teman-teman kita bisa lebih aware kalau misalnya emang pembangunan emang harus lebih merata kan. Betul, iya. Nah, gue mungkin bakal nanya ke lo tentang rasis sendiri. Rasis di Indonesia menurut lo masih parah nggak sih? Menurut gue parah banget sih ya. Maksudnya kayak mungkin yang bisa kita lihat contoh-contoh kayak kemarin tuh yang bola itu ada juga kasusnya si Patrick Wanggai, dia pemain bola dari Papua. Dan waktu itu sempet juga dikasih ya dibilang iniin rasis lah pokoknya lah ya. Dibilang mirip monyet apa segala macem kan. Padahal kan yang dia lakuin juga cuma bukan apa-apa gitu, dia cuma main bola ya kan. Benar, terus selebrasi, dan selebrasinya juga sebenarnya nggak gimana ya, cuma ya masyarakat Indonesianya aja sih yang lebay, lebih terlalu apa ya. Padahal kan dia nggak bikin lu jadi masalah juga gitu ya. Nggak merugikan lu juga, terus kenapa lu jadi harus rasis gitu. Iya benar-benar. Itu parah sih. Itu gue juga sempet tahu sih, dan itu gue juga lumayan kayak dia apaan sih? Sampai segitu. Iya, aneh gitu. Nah kalau misalnya ini bakal jadi pertanyaan terakhir. Ada nggak sih pesan-pesan dari lu yang merasakan rasisme buat teman-teman atau orang-orang di luar sana yang masih rasis?
Ada ngasih pesan? Kalau pesan gue buat teman-teman khususnya nih yang masih suka rasis sama temennya sendiri atau sama orang lain, Apalagi lo nggak kenal. nah itu dia, lu nggak kenal terus tiba-tiba lu rasis, ya kan? Ini pesan gue aja ya, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya benar. Beda-beda tapi sama. Jadi kalau lu masih rasis, lu nggak bisa terima perbedaan, mending lu yang cabut dari Indonesia. Iya, gue setuju sih. Menurut gue tuh kayak ya justru keberagaman kita. Nah, yang itu bikin dia. kita unik, Nah, ya itu kan? iya, betul. Gue juga sempet tuh kayak kesel kalau misalnya ada kata-kata kayak lo pribumi, dia bukan. Iya. Sebenarnya kalau misalnya lo lahir dan gede di Indonesia, lo pribumi, men. Iya. Mau lo orang Cina, Surabaya, mau lo orang Melanesian dari Ambon, mau lo orang Papua, orang Aceh, orang Padang, kalau misalnya lo lahir dan gede di Indonesia, ya lo di bumi udah. Ya, gue maunya sih maksudnya lo yang nonton ini kayak stop gitu jadi rasis. Betul. Ya kan? Stop. Oke, thank you nih ya Thank you. Bang udah berbagi cerita. Semoga teman-teman yang nonton ini juga bisa jadi apa ya, lebih aware kali Iya, ya tentang jadi rasisme, pelajaran juga, jadi iya. pelajaran. Semoga lo kalau misalnya lo nonton ini pikiran lo lebih terbuka, jadi kayak nggak ada nih rasisme lagi. Kalau misalnya lo masih ngeliat rasisme, kalau bisa lo tegur nggak apa-apa tuh. Kalau misalnya iya, betul. bisa berhenti di lo biar apa ya rasisme Rasisme. ini tuh berhenti. Iya, stop gitu. Stop. Oke, gua Panjul. Gue Ipang. Thank you. See you guys. Nah.